Oke, kuliah bersama Edi Hamdi. Jangan lupa ikutin di channelnya ya. Nah, kalau mau tahu tentang sejarah Islam. Akso. Nah, ikuti channel Edi Hamdi. Kuldi. Kuliah bersama Edi Hamdi. Nah, jangan lupa like, subscribe, and share. Udah. Sip. Sampai jumpa. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, apa kabar? Kita sudah lama tidak menjumpai Mitra Muslim ya, lewat Budi. Dan alhamdulillah sekarang kita hadir kembali dalam kondisi sehat walafiat. Harapan juga demikian, Mitra Muslim selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti biasa, namanya Kuldi, berarti kalau kuliah bersama Ustadz Edi Hamdi. Di samping saya sudah siap Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama banget kita nggak ketemu ya? Iya nih. Iya. Iya, udah cukup jaga jarak kita ya. Cukup jaga jarak. Iya. Saking sering jaga jarak, dompet juga udah jaga jarak. Jaga jarak ya, harus jaga jarak ya. Pada nganga. Tapi sama sekali alhamdulillah kita dapat sehat kembali menemui Mitra Muslim dengan kisah-kisah para nabi ya. Iya betul. Dan episode ke-32 ini kita akan membahas tentang Nabi Musa alaihissalam. Episode 32. Iya. Udah banyak pemain alhamdulillah. Tidak terasa ya, mudah-mudahan dari sekian episode yang sudah kita tayangkan dan manfaatnya buat kita muslim semuanya. Jadi kalau kisah Nabi Musa alaihissalam ini sangat populer ya, karena kaitannya dengan raja saat itu ya, Firaun, Ramses kedua. Dan sekarang ayo kita ikuti dulu seperti apa kisah dari Nabi Musa ini, yang mungkin saja ada yang terlewati oleh kita, dan sekarang coba kita akan gali kembali. Silakan Ustaz. Nabi Musanya atau Firaunnya? Kayaknya lebih baik Firaunnya dulu, karena kan Nabi Musa waktu itu masih kecil ya. Belum lahir ya? Belum lahir. Saat itu kan ada apa namanya, kalau tidak salah di kerajaan Mesir itu setiap anak laki-laki lahir dibunuh kan gitu. Iya. Kira-kira yang saya masih ingat seperti itu SD. Silakan Ustaz. Baik, berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, jumpa kembali lewat Budi episode Nabi Musa ya. Nabi Musa. Baik, bicara episode Nabi Musa ini cukup panjang ini ya. Panjang. Karena di Al-Quran saja itu bisa hampir 136 nama Nabi Musa disebutkan Dalam Al-Quran ya. Dalam Al-Quran. Dan Nabi yang terbanyak disebutkan dalam Al-Quran Ya. Nabi Musa. Berarti memang kisahnya sangat panjang ya. Panjang banget gitu ya. Jadi ada di 100 dan masanya Nabi Musa memang di masa Fir'aun. Nah, pertanyaannya Fir'aun yang mana? Karena Fir'aun ini bukan nama orang, ya, tapi nama gelar ya, raja satu itu ya. Ya. Dan masanya Nabi Musa adalah Fir'aun. Iya. Sementara di masa Nabi Yusuf atau Yakub, ya, maksudnya cerita yang bukan Fir'aun ya, satu dia. Al-Malik ya. Exos. Oh iya. Exos. Jadi beda. Betul. Ya. Jadi kalau cerita tentang Fir'aun ini sebetulnya sudah nongol, sudah ada tuh sebelum Exos. Kemudian terjadi peperangan antara Fir'aun zaman dulu sebelum Musa dengan Exos, maka Exos dapat mengalahkan. Iya, dimenangkan oleh itu aja, jadi bertakhta dia ya di Exos. Exos termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu menerima kehadiran Bani Israel yang ada di Mesir. Iya. Kemudian turun menurun masuklah Fir'aun mengalahkan Exos tadi ya. Akhirnya Fir'aun lah yang menguasai saat itu. Iya. Dan pada periode Musa kebetulan Fir'aunnya galak banget gitu ya. Kejam sekali gitu ya kan. Fir'aun kejam sekali dan dia adalah Ramses II. Iya, Ramses II. Makanya disebut Ramses II. Ramses satunya yang mana? Jadi sebelumnya ya. Sebelumnya ada lagi sebelumnya. Jadi kakeknya dia Ramses I, kemudian bapaknya Ramses II ini namanya Siti, kemudian baru lahir
Ramses II, dan Ramses II ini memimpin Mesir itu pada usia masih muda, ya, sebagai penerus dari bapaknya, dan Nabi Musa belum lahir tuh, belum lahir. Jadi jarak antara Fir'aun siapa namanya Ramses II ini 30 tahun. Oh, 30 tahun. Iya, nanti kan kita cerita panjang, ya? bagaimana lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita bicara Firaun dulu. Heksos II ini adalah menjadi raja pada usia muda, melanjutkan kita ke orang tuanya. Ya, kalau tidak salah 16 tahun ya, dia sudah memimpin kerajaan Firaun. Kemudian dia nikah dengan Nefertiti. Kemudian melahirkan anak, meninggal, lahir lagi, meninggal. Jadi setiap melahirkan anak meninggal terus. Akhirnya mencari istri yang lain, dapatlah namanya bahasa Arabnya adalah Asia yang kedua. Asia nikah, meninggal juga, punya anak, meninggal juga. Jadi sampai dengan batas Nabi Musa dilahirkan belum punya anak. Sehingga kalau kita dengar kisahnya Nabi Musa diterima oleh Fir'aun, walaupun dengan pemaksaan dari istrinya si Asia, masih diterima karena memang nggak punya anak. Jadi dua istri itu belum punya anak. Punya anak. Justru setelah usia 5 tahun Nabi Musa dipelihara oleh Fir'aun atau Asia ini, baru melahirkan anak. Dari istri yang kedua. Dua-duanya malah. Jadi ini skenario Allah ya. Jadi memang sengaja dibuat tidak punya anak dulu. Kehendak Allah. Justru setelah usia 5 tahun atau 5 tahun Nabi Musa berada di dalam kungkungan istana atau kerajaan, itu baru bisa melahirkan. Jadi tadinya menganggap kalau memang istri-istrinya ini punya virus, bukan corona ya, virus saat itu yang menyebabkan tidak punya anak kan? Iya, jadi dianggap ini virus, apa virus dari lakinya, apa virus dari perempuannya. Karena setiap punya anak meninggal bawa virus bawaan. Tetapi dengan Asia juga begitu kan, sama. Tapi justru setelah Musanya sudah mulai usia 5 tahun, katakan kelas TK lah gitu, bisa melahirkan, punya anak. Sehingga kalau tidak salah dalam suatu sejarah Nabi Musa itu punya anak sampai 100 ya, 100 lebih. Nabi Musa. Firaun ya, Heksos. Jadi judulnya nih Heksos ya, apa? Firaun siapa namanya? Ramses II. Jadi anaknya banyak setelah itu. Dan periode Ramses II ini adalah dinasti yang ke-19. Dinasti ke-19, 18 atau 19. Jadi dia merupakan dinasti terakhir karena berarti punya dinasti dari zaman sebelum Heksos tadi 1, 2. Sudah ada itu ya. Sudah ada. Seperti sering kalau Heksos tadi ya. Nah ini agak terangkat karena memang Al-Quran mengangkat cerita Fir'aun ini. Iya, dan panjang ceritanya. Panjang. Dan mungkin di Indonesia populer karena memang kisah Nabi Musa ini sempat juga difilmkan saat itu ya. Saya belum sempat nonton. Itu judulnya The Ten Commandments itu kan. Tentang 10 perintah Tuhan. Itu kisah lengkap, jadi memang sangat populer gitu kan. Iya. Cuman kan pertanyaannya mungkin Ten Commandments itu bukan sejarah jadi ambil dari Taurat mungkin ya. Mungkin ya, saya belum versi beda kan. Mungkin versi Allah alam saya belum lihat, tapi bagus lah untuk sebagai betul. Karena bicara Fir'aun juga, Fir'aun juga di Al-Quran ada. Iya. Al-Quran ada. Fir'aun kalau tidak salah 20 sekian kali disebutkan. Iya. Nah, banyak figur-figur di zaman Nabi Musa ini sebetulnya. Sebut saja ada dalam Al-Quran Fir'aun kan. Kemudian Haman. Haman ini adalah Perdana Menteri. Tim Perdana itu berarti di kalangan istana kan. Dan itu juga ada dalam Al-Quran ya. Ada dua kali disebutkan Al-Quran, 3 kali. Terus ada Korun. Korun yang kisahnya tersendiri yang ada juga Korun. Saat itu memang Korun. Iya, zamannya, karena Korun itu kan merupakan masih keluarga dari Bani Israel. Masih keluarganya dari Musa. Ada yang mengatakan. Jadi kan begini. Musa bapaknya Imron. Bapaknya Imron Kohit. Bapaknya Kohit itu Lawi. Lawi bapaknya Yakub bapaknya Ishak bapaknya Ibrahim.
Nah itu. Nah sementara si Korun, ya Korun, bapaknya siapa namanya saya lupa. Bapaknya si Korun juga adalah kakeknya Musa. Jadi sepupuan antara Korun dengan ini sepupuan. Ini mungkin kita buat cerita khusus nanti Korun. Iya, Korun yang kisah orang kaya dengan harta namanya. Harta akhirnya sekarang terkenal dengan harta Korun. Harta Korun. Kalau ini kan harta karun. Iya. Jadi banyak sekali figur-figur yang mungkin masuk dalam peristiwa Musa. Nah, karena fokus kita adalah kepada Firaun, maka kita akan bicara sedikit Firaun. Dan juga ada profil namanya Musa Samiri. Nah, ini siapa lagi Musa Samiri? Musa Samiri ini adalah termasuk orang Bani Israel yang membuat sapi betina, di mana orang Bani Israel pada saat nanti hijrah itu atau Exodus membuat patung untuk disembah. Oh iya itu Samiri. Juga ada lagi nanti figur yang tergabung di sana, Harun, kakaknya Musa. Jadi Nabi Musa ini kan keluarganya bertiga. Yang pertama Maryam binti Imran, Harun bin Imran, Musa bin Imran, ada tiga. Iya. Satu keluarga. Berarti Harun kakaknya ya? Harun kakaknya Musa dan Harun adiknya Maryam. Nanti ada lagi Maryam bin Imran di Nabi Isa. Oh itu yang ada lagi Nabi Isa. Tapi ada yang sama kan Muslim? Oh beda. Oh iya. Cuman namanya sama. Oh yang namanya sama ya. Soalnya kan Mesir ya. Ya. Tapi sama sekali dua-duanya Nabi, cuma beda masa. Iya. Cuman namanya sama. Isa, Imran, Maryam bin Imran, binti Imran. Maryam itu kan ibunya Nabi Isa. Iya. Bapak kakeknya Imran. Nah ini juga sama. Makanya ada surah dalam Al-Quran, surah Al-Imran kan. Nah ini yang mana nih? Apakah Nabi Musa apa yang Nabi Isa? Kecenderungannya memang banyak berkisahkan tentang Nabi Isa. Nanti episode yang beberapa nanti kita bicara. Jadi kait mengkaitnya memang. Kait mengkait. Jadi profil nama-nama yang tadi kita sebutkan memang banyak berada di Nabi Musa, sehingga Nabi Musa suratnya itu sangat banyak sekali dan kisahnya itu banyak sekali. Oke, sekarang kembali ke Firaun tadi ya. Kenapa Firaun itu sampai memberikan satu perintah bahwa kalau saat itu ada bayi laki-laki lahir langsung harus dibunuh? Itu memang ada peristiwa apa saat itu? Karena Firaun atau Exodus 2 ini bermimpi bahwa kelompok Mesir atau Kipti atau Firaun, kerajaan ini akan hancur oleh orang Bani Israel. Sehingga Exodus 2 ini mengumpulkan seluruh Bani Israel, bukan seluruh kerajaan yang paham tentang mimpi apa Israel. Tabir mimpi untuk mengungkap tabir mimpi tadi. Ini apa artinya? Sehingga dilakukanlah pembunuhan terhadap semua anak laki-laki yang baru lahir. Kemudian ada perdebatan, ada dialog. Kalau saja semua laki-laki dibunuh, berarti kan nanti Bani Israelnya habis. Artinya tidak ada. Kan Bani Israel saat itu beda dengan Bani Israel zamannya Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf kan mereka diberikan kesempatan untuk menjadi keluarga raja. Tapi di masa Nabi Musa, Bani Israel ini justru terbalik, disingkirkan tapi menjadi budak. Nah, gitu. Iya. Sehingga ada beberapa mungkin di antara raja-raja ada orang Bani Israel mungkin sehingga mengatakan jangan dibunuh semua. Nanti siapa yang bekerja di kita atau siapa yang mau menjadi budak-budak? Karena kan piramid salah satunya mereka. Budak-budak Bani Israel dari Bani Israel. Jadi sehingga akhirnya oke, kalau begitu kita buat 1 tahun dibunuh, tahun besok enggak. Tahun berikutnya dibunuh dan tahun besok enggak. Sehingga Nabi Harun selamat karena ada larangan tadi ya. Karena pada masa di mana tidak dibunuh. Setelah Nabi Harun ada pembunuhan lagi, setelah itu tidak, kemudian Nabi Musa pembunuhan lagi. Nah, makanya nanti kita akan bicara tentang Nabi Musa di mana Firaun Ramses II itu memerintahkan untuk membunuh seluruh anak-anak yang baru lahir pada masanya Nabi Musa alaihissalam. Itu kira-kira kenapa? Ternyata memang dia
karena mimpi ya. Ya, dari mimpi. Dari ketakutan itu terus-menerus menghantui dia kan. Makanya kan kalau disebut Tuhan kok takut gitu. Kalau Tuhan mah nggak. Ya kan dia mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan. Tapi memang pada akhirnya kan memang hancurnya sama Nabi Musa kan. Ya. Iya betul. Kejadian juga ini. Apapun upaya dia, kan Allah sudah menentukan seperti itu ya. Betul. Ya, ada lagi sesuatu yang mau digali tentang mungkin dari kisah-kisah yang kita sama-sama tahu, ada hal-hal yang mungkin terlewati barangkali. Yang jelas begini, Bani Israel, kalau kita kembali ke belakang, Bani Israel pertama kali hijrah dari Palestina, dari tanah Kanaan, itu pada zaman Nabi Yakub alaihissalam. Ya kan dulu kita cerita bahwa berjumlah 70-an, 73 kalau tidak salah, itu membawa seluruh Bani Israel keluarga-keluarganya. Kan Nabi Yakub punya 12 anak. Iya. Di 12 anak ini pasti punya istri ya, punya istri. Jadi kalau 12 kali 2, 24. Sama Nabi Yakub sama istrinya berapa itu punya jumlahnya seluruhnya. Saat ini Yusuf sedang dalam kekuasaan di kerajaan itu ya. Nah, Yusuf kan pada saat itu jadi wazir. Iya betul. Akhirnya mereka semua hijrah ke Mesir. Antara Nabi Yakub atau Nabi Yusuf dengan masa Musa ini kurang lebih ratusan tahun nih. Jadi jauh ya ternyata ya. Jadi anak beranak nih. Iya. Dari 70 sampai dengan nanti pada titik di mana eksodusnya Bani Israel dari Mesir, itu kisarannya sekitar ratusan ribu. Panjang masa itu ya ternyata ya. Jadi ada yang mengatakan 300 tahun. Kemudian pada masa eksodus ini jumlah penduduk Bani Israel yang nanti insya Allah pada episode besok kita cerita, dia berjumlah 400 ribu. Dan kembali ke Kanaan. Iya, jadi mengembalikan ke Kanaan. Jadi Nabi Musa diutus selain untuk melakukan tauhid, dakwah tauhid kepada Firaun. Yang kedua adalah membawa Bani Israel yang tersiksa di zaman itu untuk kembali ke tanah kelahirannya ya, ke Kanaan, ke Palestina ya. Ke Palestina. Ya. Itu mungkin PR kita besok, kita bicara tentang bagaimana sejak kelahiran Nabi Musa dan seterusnya. Iya, jadi mitra Muslim memang masih panjang kisah Nabi Musa ini. Tapi kita sampai di sini dulu ya, karena belum waktunya. Dan kita akan lanjut lagi episode berikutnya, masih bercerita tentang, kita fokus ke Nabi Musa alaihissalamnya. Yang kaitannya memang tidak bisa dipisahkan dari Firaun tadi ya. Iya, Firaun sampai tenggelam di belah laut dan segala macam. Dan tentu saja kita akan mengikuti di episode berikutnya. Terima kasih. Ya, kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen tahu soal sejarah Islam, bagaimana sejarah Nabi, latar belakang Nabi, silakan pantengin YouTube-nya Catriani TV. Situ teman-teman akan mendapatkan informasi tentang sejarah Islam dan nabi-nabi dari Ustadz Edi Hamdi. Jangan lupa nonton ya.